Oknum TNI di Purbalingga diduga anak laki-laki selama bertahun-tahun. Jadi beliau inbox lewat Facebook, ngajak kenalan gitu, ngajakin untuk main ke rumahnya dengan iming-iming uang 50.000. Untuk pertama kali mereka ketemu, dia video sambil selfie, sambil sorry to say, itulah jadi alat dia untuk mengancam Mas Ik. Dia emang tidak punya istri. Tadinya punya, beliau itu nggak suka sama perempuan, nggak ada nafsu, jadinya cerai. Kita sebut saja namanya Mas Ik, bukan nama sebenarnya. Mas Ik ini adalah korban pelecehan seksual oknum TNI di Purbalingga. Ya. Oke, Mas sekarang umurnya berapa? Sekarang 25. Oke, nggak apa-apa Mas berbicara di sini, emang datang ke sini memang pengen cerita ini ya, Ya. biar kita kawal kasusnya ya. Betul. Oke, dan ini ada beritanya. Bermula dari uang 50.000, lelaki jadi korban pelecehan seksual oknum TNI di Purbalingga. Oknum TNI di Purbalingga diduga anak laki-laki selama bertahun-tahun. Modus oknum TNI di Purbalingga, bocah SMP ngaku suka sejenis, beraksi bertahun-tahun. Artinya Mas umur 25, ini kejadian sudah berapa tahun yang lalu? Udah kurang lebih 10 tahun. Oknum ini pelakunya siapa? TNI. TNI? TNI. Kenal apa gimana Pak? Nggak, tadinya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali? Nggak. Oke, gimana cerita bisa ketemu dengan dia? Jadi beliau itu ada inbox lewat Facebook, terus beliau ngajak kenalan gitu. Beliau ngajakin untuk main ke rumahnya dengan iming-iming uang 50.000 gitu. Terus kamu mau? Iya, waktu pertama ngajak, saya sebenarnya nggak mau, tapi waktu itu karena saya kesini diajak terus, jadinya saya mau gitu, karena kepepet. Kepepet? Oke, berarti kamu bisa dibilang waktu saat itu di bawah umur ya? Oke, dan ini juga ada dengan Mas Randy, ada kuasa hukumnya Mas Ik ini ya? Betul. Oke, dan ini kenapa kamu baru ungkapkan sekarang? Sebenarnya waktu saya lulus dari SMK itu saya udah pernah lapor ke Polres, tapi nggak ada tanggapan. Dari Polres dilempar ke Denpom, saya lapor lagi ke Denpom, nggak ada respon. Lapor ke Denpom nggak ada respon. Pas kamu lulus SMK berarti umur sekitar 18-19? Iya. Oke. Terus akhirnya sekarang laporannya sudah jalan berarti? Jalan. Oke, sekarang laporannya sudah jalan di? Sekarang udah masuk ke penuntutan. Penuntutan? Iya. Lapor ke Denpom lagi? Denpom, tahun 2025. 2025? Tapi Akhirnya kenapa bisa jalan dari dulu nggak jalan? Iya, jadi mungkin izin saya ceritain Boleh. aja ya, Mas. Iya. Jadi Mas Ik ini datang dari Purbalingga ke kantor kita 20 Mei 2025. Kantor Mas di TB Simatupang. Oke, di Jakarta Selatan, dari Purbalingga gitu. Jadi dia mengungkapkan bahwa ada oknum nih yang sampai mencari dia, dan bahkan ada korban-korban yang lain sebenarnya yang belum berani untuk speak up. Oh, korbannya laki-laki semua? Laki-laki semua. Dan akhirnya kita tanya dong ke Mas Ik, tujuannya sampai ke sini kenapa? Emang nggak takut nanti? Karena yang dilawan adalah oknum, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa sih yang membuat kamu sampai nggak berhenti? Harusnya kan lebih baik diam. Karena udah lama juga. Dia masih ingat kata-kata dari si pelaku waktu mereka lagi jalan bareng, bahwa si pelaku ini suka sama anak kecil di bawah umur. Dan Mas Ik ini kayak punya sebuah tanggung jawab di mana jangan sampai ada korban-korban yang lain seperti dia, begitu. Jadi akhirnya kita up di media, kita up di sosial media tanggal 22, 24 dari Denpom, dari Kodim udah menghubungi kantor kita untuk datang ke sana, dan akhirnya mereka dapat, kita juga dapat atensi dari Pangdam, dan kemudian kita buat laporan di Denpom tanggal 25, di 25 juga langsung naik sidik dan langsung ditahan. Oke, pada saat alhamdulillah itu, ya. alhamdulillah, Akhirnya. Puji Tuhan, ya. Dulu waktu lapor ke Denpom nggak diapa-apain ya? Nggak ada. Sekarang diviralin, Naik, langsung naik ya? betul. Dan sekarang sudah penuntutan? Udah proses penuntutan. Oke, dituntut berapa hukuman apa dia? Jadi mungkin maksud kami penuntutan ini belum masuk ke pengadilan. Belum masuk ke pengadilan. Betul, belum masuk polisi ya. pengadilan militernya. Ya, sekarang jadi masih diproses, ibaratnya kalau di ini kejaksaan di bagian penuntutan di bagian penuntutan di mahkamah militer lah ya. Iya, betul. Oke. Pengadilan militer ya. Pengadilan militer. Oke. Dan selama
dia sampai melakukan sama kamu kan bilang bertahun-tahun. Sampai kamu umur berapa? Sampai SMK kelas 2. Itu gimana sih, dipaksa kah apa? Waktu saya SMP itu diiming-imingin. Belum ngerti apa-apa kamu ya? Pertemuan selanjutnya baru itu ada pemaksaan. Pemaksaannya gimana? Kalau saya nggak mau, saya bakal dilaporin ke orang tua, bakal diviralin gitu. Sorry, si pelaku ini berarti kan punya kelainan ya? Ya. Jenis. Penampilan sehari-harinya dia emang laki-laki normal apa emang agak-agak belok? Laki-laki normal. Laki-laki normal. Normal. Oke, dan diancam dilaporin ke orang tua? Jadi mau nggak mau saya harus nurutin. Dilakukan di mana biasanya? Di rumahnya beliau. Di daerah Purbalingga? Iya, Purbalingga. Dia emang tidak punya istri? Tidak? Tadinya punya katanya, tapi beliau pernah bilang ke saya kalau beliau itu nggak suka sama perempuan, nggak ada nafsu, jadinya cerai. Punya anak dia? Enggak. Setahu saya enggak. Oke. Dan akhirnya kamu lepas dari dia gimana? Saya berada di titik, ya udahlah pasrah. Pasrah. Mau dilaporin, mau diviralin, saya udah pasrah. Seperti itu. Oke, terus akhirnya kamu pergi aja dari dia? Pergi. Walaupun dia masih mengancam nggak? Saya hilang kontak. Enggak sih. Enggak. Oke, waktu kamu mulai melaporkan dia dulu, dia tahu nggak? Enggak. Ada yang Enggak. Tapi pas setelah ini kemarin akhirnya viral, apa dia berusaha menghubungi kamu tidak? enggak. Soalnya waktu saya lapor ke Bang Randy, terus langsung dinaikin. Kasus saya viral, langsung ditanganin kan. Jadi nggak sampai lama, langsung diproses. Langsung ditangkap. Oke, bukti-bukti apa Mas yang dia punya, Mas? Iya. Jadi yang pertama memang chattingan waktu DM Facebook ya. Iya. Itu masih ada. Emang ada bukti-buktinya? Iya, ada bukti-buktinya. Dan memang Mas Ik mungkin lupa menceritakan bahwa ancaman yang dimaksud untuk pertama kali mereka ketemu, dia video sambil selfie, sambil sorry to say, gitu. Iya. Nah, itulah jadi alat dia untuk mengancam Mas Ik ketika nggak mau berhubungan. Bakal disebarin ya? Bakalan disebarin. Ini ada buktinya berarti ya? Untuk buktinya udah diserahin dulunya ya ke udah Polres, cuman Iya. udah hilang informasinya. Iya. Jadi bukti-bukti yang sekarang apa jadi punya adalah bukti chat? Bukti chat, dan kebetulan pelakunya udah mengaku. Oke. Begitu, jadi langsung naik sidik. Ya karena di pengadilan di militer ya? Iya, betul. Iya. Oke, dan sekarang apa yang akan dilakukan lagi sama kuasa hukum? Kalau dari kita mungkin satu, kita kawal ya. Iya. Kita follow up terus. Iya. Kemarin juga sudah olah TKP juga gitu. Sampai nanti ya proses kita kawal juga di pengadilan militer seperti itu. Jadi supaya Mas Ik juga merasa bahwa dapat keadilan dan selama ini apa yang diharapkan ada titik terangnya seperti itu sih. Oke, dan orang tua kamu, keluarga kamu gimana sih? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Karena selama ini juga kamu, nama juga bukan nama sebenarnya. Oke. Dan sudah ada ngobrolan lagi dengan pihak militer? Untuk terakhir informasinya memang tinggal menunggu jadwal di pengadilan militernya. Jadi udah pelimpahan berkas. Oke, mudah-mudahan ini kita percayakan ya. Ya. Bahwa kita juga pernah dulu mengurus kasus yang ada seorang sipil yang dianiaya ya oleh oknum militer juga. Pada saat itu kasus tidak jalan, pas di sini langsung kita ditelepon sama Denpom dulu segala macam, dan sabar Mas. Mudah-mudahan ini membawa hasil ya. Dan mungkin ini jadi pelajaran buat semua ya. Untuk yang menonton ini, jaga anak-anak kita ya, apalagi dari predator seperti ini ya. Sekarang apa yang kamu lakukan untuk hidup kamu ke depannya? Belum tahu, karena saya baru mau memulai kehidupan saya yang dari nol lagi. Oke, saya mau tanya sama kamu, secara psikologis terpengaruh nggak Terpengaruh. dengan kehidupan kamu? Terpengaruh. Kamu suka wanita tetap? Apa? Suka, tapi juga suka jadi 50-50 gitu. Mulai umur berapa kamu ngerasain gitu? SMK lulus SMK. Jadi secara psikologis ini dampaknya berat ya. Oke, tapi bagaimanapun kamu mudah-mudahan bisa lepas dari ini dan kamu bisa hidup normal, dan Amin. laki-laki jodohnya perempuan. Amin. Ya, perempuan jodohnya laki-laki. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mas udah membantu kasus Mas ini. Ya. Kenapa kamu hubungin dia dulu pertama kali?
Waktu itu Iya. jadi akun Instagram Bang Randy muncul di reel saya. Iya. Jadi waktu itu saya udah sempat down, udah sempat ya udahlah, udah nggak ada yang mau bantu. Tapi waktu itu coba satu kali lagi ke Bang Randy ini. Iya, iya. Alhamdulillahnya langsung direspon, langsung ditanganin dengan cepat. Oke, ya. Oke. Terima kasih ya Mas Sama-sama. Randy, guys. Oke. Dan terima kasih udah jadi pelajaran buat kita semua dan kita harapkan kasus ini cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.